Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menyampaikan presentasi kami yang berjudul Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam. Yang mana dari kelompok 5 yang berisikan anggota ialah Irma Listiani, Nazila Fitria, Fauzan Farujis Tomorang, dan juga Fatur Rizky. Di mana pelajaran ini ada di mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan dosen pengempunya yaitu Bapak M. Saleh Asingkile, SPD, MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian antropologi. Antropologi adalah studi tentang orang-orang di seluruh dunia, sejarah evolusi manusia, perilaku, bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana, dalam kurung berakal, atau disebut ilmu. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis dan fisiologi manusia dan evolusinya. Menurut para ahli, David E. Hunter dalam The Study of Anthropology tahun 1976 menjelaskan, antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. William A. Haviland dalam Cultural Anthropology tahun 1975. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum, dengan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pendekatan antropologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Maka dengan pendekatan ini, problematika dalam agama terlihat dengan jelas. Dengan pendekatan ini pula kita bisa mendeskripsikan masalah-masalah yang fenomenal. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan mempelajari antropologi, kita bisa menyadari keragaman budaya umat manusia dan pengaruh dalam pendidikan. Tujuan antropologi. Apa saja tujuan antropologi? Tujuan antropologi dikutip dari Discover Anthropology, Ruth Benedict pada tahun 1887 sampai 1948 mengatakan tujuan antropologi adalah untuk membuat dunia aman bagi perbedaan manusia. Sedangkan menurut Koncharaningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi tahun 2002, tujuan antropologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan akademis, yaitu untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang kedua, yaitu tujuan praktis, yaitu mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku bangsa di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, manfaat mempelajari antropologi. Manfaat mempelajari antropologi ada 4. Yang pertama, mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Yang ketiga, memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir, mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Objek antropologi. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropolog memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia, perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Pendekatan antropologi. Pembelajaran kebudayaan yang merupakan hal yang utama dalam antropologi. Bidang kajian utama antropologi adalah kebudayaan dan dipelajari melalui pendekatan.
Berikut 3 jenis pendekatan utama yang biasa dipergunakan oleh para ilmuwan antropologi. 3 jenis pendekatan utama yang digunakan para ilmuwan antropologi. Yang pertama yaitu pendekatan holistik. Pendekatan ini digunakan oleh para pakar antropologi apabila mereka sedang mempelajari kebudayaan suatu masyarakat. Para pakar antropologi mengumpulkan semua aspek termasuk sejarah, geografi, ekonomi, teknologi, dan bahasa untuk memperoleh generalisasi atau kesimpulan tentang suatu kompleks kebudayaan seperti perkawinan dalam suatu masyarakat. Para pakar antropologi merasa bahwa mereka harus memahami dengan baik semua lembaga atau institusi lain dalam masyarakat yang bersangkutan. Metode ini dikembangkan dalam fasenya untuk masyarakat pedesaan yang kecil yang dapat dicakup seluruhnya dalam suatu penelitian lapangan dan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif juga merupakan pendekatan yang unik dalam antropologi untuk mempelajari kebudayaan masyarakat yang belum mengenal baca tulis atau praksara. Para ilmuwan antropologi paling sering mempelajari masyarakat praksara karena 2 alasan utama. Pertama, mereka yakin bahwa setiap generalisasi dan teori harus diuji pada populasi-populasi di sebanyak mungkin daerah kebudayaan sebelum dapat diverifikasi. Kedua, mereka lebih mudah mempelajari keseluruhan kebudayaan masyarakat-masyarakat kecil yang relatif homogen daripada masyarakat-masyarakat modern yang kompleks. Masyarakat-masyarakat praksara yang hidup di daerah-daerah terpencil merupakan laboratorium bagi para ilmuwan antropologi. Cara kerja metode ini adalah dipergunakan satu atau beberapa gejala sosial budaya yang serupa dalam suatu sampel, sebagai contoh yang cukup besar dari kebudayaan-kebudayaan suku bangsa yang tersebar luas. Dan yang ketiga yaitu pendekatan historis. Hal yang paling penting yaitu asal-usul unsur kebudayaan. Pendekatan dan unsur-unsur historis merupakan arti yang sangat penting dalam antropologi. Lebih penting daripada ilmu lain dalam kelompok ilmu tingkah laku manusia. Para ilmuwan antropologi tertarik pertama-tama pada asal-usul historis dari unsur-unsur kebudayaan. Dan setelah itu tertarik pada unsur-unsur kebudayaan yang unik dan khusus. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.